Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Nuraini Winanda, NIM 193111121 dari kelas 5D. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah SKI, MI, dan MTS. Materi yang saya ambil yaitu mengenai peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, memerintah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Khufah At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, beliau bernama Abu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau tidak meninggalkan wasiat apa-apa mengenai siapakah yang akan menggantikan kepemimpinan pemerintahan. Oleh sebab itu, setelah Nabi Muhammad wafat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk bermusyawarah menentukan siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad SAW. Musyawarah berlangsung karena dari pihak kaum Muhajirin dan Ansor merasa berhak atas menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Masa pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah, Khalifah lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, dan Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah pertama di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada tahun 634 Masehi, beliau meninggal dunia. Masa sesingkat itu dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintahan Madinah. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut Perang Riddah, perang melawan kemurtadan. Dan pahlawan yang banyak berjasa dalam perang tersebut adalah Khalid bin Walid. Kemajuan yang tercapai dalam masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun yaitu seperti perbaikan sosial masyarakat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari penyelewengan atau orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Adapun usaha yang ditempuh untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab. Daerah yang ditunjuk adalah Irak dan Suriah, yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Kedua daerah itu menurut Abu Bakar harus ditaklukkan dengan tujuan untuk mantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adik kuasa, yaitu Persia dan Bizantium. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan usaha yang ditempuh untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran
adalah asal-usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Setelah para nabi yang hafal Al-Quran banyak yang gugur dan peperangan, terutama waktu memerangi para nabi palsu, alasan lain karena ayat-ayat Al-Quran banyak diserahkan ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang. Yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, kemajuan yang diemban sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW selalu dipraktekannya. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyat dan tidak seenggan-enggan membantu mereka yang kesulitan terhadap sesama. Sahabat juga sangat besar perhatiannya. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan umat. Kemajuan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal, semacam khas negara atau lambang keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubadah sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang digelari Amin al-Ummah, kepercayaan umat. Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab sebelum Abu Bakar wafat. Beliau sempat menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah yang berikutnya. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, memerintah pada tahun 13 sampai 15 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mu'min, panglima orang-orang beriman. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peran Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya di samping kebijakan politik yang lainnya. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa pandang pasir. Dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berpikir, ia juga dijuluki dengan Abu Faiz. Masa Umar bin Khattab, kondisi politik dan dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Umar juga melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan.
Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah secara garis besar seperti berikut. Yang pertama yaitu peletakan dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. Yang kedua, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. Yang keempat, ekspansi keluar daerah Islam. Dan yang terakhir, mengadakan Baitul Mal. Yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, memerintah pada 23 sampai 25 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Umar bin Khattab memberi mandat kepada Khalifah Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya adalah masa pemerintahan terpanjang dari semua khalifah yang ada pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun masa pemerintahan. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Salah satu faktor yang membuat banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan yaitu terdapat pada kebijakannya dalam mengangkat keluarganya dalam menjabat tinggi di pemerintahan. Khalifah Umar berhasil menciptakan stabilitas sosial politik di dalam negeri sehingga ia mendapat membagi perhatiannya untuk memperluas wilayah Islam, dan ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, ia meneruskan sebagian besar garis politik Umar. Beliau juga melakukan berbagai ekspedisi untuk mendapatkan wilayah-wilayah baru. Perluasan itu memunculkan situasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terdapat juga kemajuan yang diraih di masa Utsman, yaitu yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Yang kedua, penyatuan Qiraat Quraisy. Yang ketiga, ekspansi wilayah Islam. Yang terakhir, perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, memerintah pada tahun 25 sampai 30 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan masa khalifah terakhir di Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah Utsman wafat, masyarakat beramai-ramai membait Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Beliau yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi karena keteteran mereka. Beliau juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan. Beliau antara orang-orang Islam sebagai pernah ditetapkan Umar. Kemajuan yang diraih di masa Ali di kalangan kaum muslim di berbagai daerah, terutama di Basrah, Mesir, Kufah,
Pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar-besaran. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut berhasil menghasut beberapa pihak untuk memberontak dan menuntut mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Para pemberontak berhasil menyerbu rumah Khalifah Utsman bin Affan dan membunuhnya. Saat kejadian tersebut, Khalifah Utsman bin Affan sedang menjalani puasa sunnah dan membaca Al-Quran. Kaum pemberontakan yang mengadakan pendekatan kepada Ali bin Abi Thalib dengan maksud mendukungnya sebagai khalifah dipelopori oleh Al-Ghafiqi dari pemberontakan Mesir sebagai kelompok besar, tetapi Ali menolak. Setelah kematian Utsman, tak ada lagi orang yang pantas menjadi khalifah daripada Ali bin Abi Thalib. Dalam kenyataannya, Ali memang merupakan tokoh yang sangat populer pada saat itu. Mayoritas umat muslim di Madinah dan kota-kota besar lainnya sudah memberikan pilihan kepada Ali bin Abi Thalib. Kandidat yang lain juga terdapat beberapa dari kalangan, yaitu kebanyakan dari kalangan Bani Umayyah yang tidak mau membait Ali, dan sebagian dari mereka ada yang pergi ke Suriah. Sepeninggal Utsman bin Affan dalam kondisi kacau, kaum umat muslim meminta Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Akan tetapi Muawiyah menolak usulan tersebut karena keluarga besar Khalifah Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ditangkap terlebih dahulu. Pihak Ali berpendapat bahwa masalah kepemimpinan sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu barulah pembunuh Khalifah Utsman bin Affan dicari bersama-sama. Berbeda pendapat dengan awal pecahnya persatuan kaum muslimin saat ini. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tetap diangkat sebagai khalifah. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.